Pasukan kesayangannya Tuhan, sekarang waktunya kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Yuk bareng-bareng kita perkatakan dengan sungguh-sungguh ya pasukan. 1, 2, 3. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom pasukan Tuhan. Wah, siapa yang udah siap buat beribadah hari ini? Semuanya nih yang di rumah udah pada makan belum? Udah pada mandi belum? Wah, semuanya udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng, udah siap buat ketemu Tuhan. Amin. Amin. Yuk sebelum kita mulai ibadah hari ini, Kak Ezra mau ajak kita lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa dulu ya. Oke, semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu yang baru, untuk nafas kehidupan yang baru, kesehatan yang baru yang Kau berikan bagi kami. Saat ini kami mau siapkan hati kami mau berjumpa dengan Engkau. Kami mau beribadah, kami mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kami mau memberikan penyembahan kami, pujian kami yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus hadir ya di tengah-tengah kami saat kami memuji dan menyembah-Mu. Haleluya, yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang hari ini bersuka cita katakan haleluya. Sama-sama ya dengan kuat katakan, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Amin. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, ayo semua angkat tangannya. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka di
dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan. Lagi ya, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Angkat tanganmu pasukan, di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan. Lebih lagi katakan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Lebih lagi semua, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi, sorakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Wah, hebat pasukan. Sekarang pasukan boleh duduk lagi. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau memberi persembahan. Yuk pasukan, walaupun di rumah aja tetap bisa kasih persembahan ya pasukan ya. Caranya gimana? Caranya sekarang pasukan lihat di layar pasukan masing-masing akan ditampilkan QR code. Nah, nanti gimana Kak cara kasihnya? Minta tolong sama mama papa untuk scan QR code-nya. Oke, sambil dibantu mama papa, sambil disiapin, kita berdoa untuk persembahan ya pasukan ya. Sekarang semuanya lipat tangan, tutup matanya lagi, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, saat ini aku siapkan persembahan yang terbaik. Aku ingin berikan dengan hati yang penuh sukacita untuk memuliakan nama-Mu. Berkati persembahan kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, semuanya sudah memberi persembahan, amin. Amin. Sekarang kita akan siapin hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap dengerin firman Tuhan hari ini? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Oke, keren pasukan. Yuk, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dulu ya. Sekarang semuanya Kak Ezra ajak lipat tangannya, tutup matanya. Kasih sikap menyembah Tuhan yang terbaik, yuk pasukan. Duduk yang manis, gak ada lagi yang fokus sama yang lain. Harus sungguh-sungguh menyembah Tuhan Yesus pasukan. Ya, kita sama-sama katakan pasukan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Yuk, nyanyikan lagi dari awal, katakan lebih sungguh-sungguh. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. 'Ku sembah, 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 'ku sembah,
sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ayo sekarang pasukan nyanyikan lagi lagu ini dari awal, yuk. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Amin. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Sekarang pasukan sendiri nyanyikan. Ku rindu Kau Tuhan, ya Tuhan Yesus. Ku cinta Kau Tuhan, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Engkau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ayo sambil angkat tanganmu pasukan. Ku sembah Kau, ku puji Kau. Oh, selamanya Tuhan tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hati. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Kami sembah Engkau Bapa, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus Bapa, kami yang baik. Tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti-Mu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Ayo pasukan kita sembah Tuhan Yesus yuk. Angkat penyembahan-Mu, angkat penyembahan-Mu pasukan. Ya Tuhan Yesus mau dengar penyembahan-Mu saat ini pasukan. Ayo senangkan hatinya, sembah Dia. Tinggikan namanya, muliakan namanya Yesus. Haleluya. Oh Bapa, Engkau baik, Engkau baik. Ayo terus sembah Tuhan pasukan. Kasih kata-kata-Mu yang termanis buat Tuhan Yesus yuk. Kasih kata-kata-Mu yang terbaik buat Tuhan. Kata-kata-Mu yang
menyenangkan hatinya Tuhan Yesus pasukan. Dia hadir di tengah kita saat ini pasukan. Dia rindu, dia kangen dengerin penyembahanmu loh. Ayo sembah dia sungguh-sungguh, angkat tanganmu, tutup matamu, sungguh-sungguh yuk. Sungguh-sungguh pasukan. Oh Yesus, Engkau baik. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa, untuk kasih-Mu yang besar dalam hidupku. Yesus, Yesus, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Ayo pasukan yang sayang sama Tuhan Yesus, angkat tanganmu tinggi-tinggi yuk. Yang cinta sama Tuhan Yesus, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tutup matamu pasukan, tutup matamu. Sekarang fokus sama Tuhan Yesus aja. Fokus sama Tuhan Yesus pasukan. Dia hadir di tengah-tengah kita saat ini. Tuhan Yesus hadir di rumahmu pasukan. Dia mau dengerin penyembahanmu yang terbaik. Dia mau disembah pasukan. Yuk yang cinta, yang sayang sama Tuhan Yesus, kita senengin hatinya yuk. Kita sembah dia pasukan. Ya Tuhan Yesus. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yuk katakan dari dalam hatimu pasukan. Ku sembah, ya puji dia. Ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, ya pintar. Yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ayo pasukan, sambil bangkit berdiri katakan. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan Yesus pasukan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami saat kami memuji-Mu dan menyembah-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami mau lebih lagi sungguh-sungguh fokus mendengarkan firman-Mu hari ini. Biar Engkau yang ajarin setiap kami, Kau yang berikan kami pengertian supaya kami dapat mengerti setiap pesan-pesan-Mu melalui firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sekarang kami mau berdoa seperti yang Engkau ajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom pasukan, apa kabarnya hari ini? Kakak percaya kalian semua dalam keadaan sehat, luar biasa, dan penuh sukacita. Amin? Amin. Sebentar lagi kita mau dengar cerita. Tapi kakak minta saat dengar cerita, kalian gak sambil makan ya, gak sambil tidur-tiduran. Kita fokus dengerin cerita. Kita sungguh-sungguh dengerin cerita dan duduk dengan baik. Amin? Amin. Nah, adik-adik, kalian pernah nggak melakukan ini? Pada saat di rumah, Mama lagi pergi nih. Kalian lagi main di rumah. Tiba-tiba kalian nyenggol salah satu koleksi kristal kesayangan Mama. Waduh, pecah. Kalian takut. Lalu cepet-cepet kalian bersihin. Karena takut ketahuan sama Mama. Takut Mama marah. Terus pada saat Mama nih lagi mau bersihin kristalnya, dia hitung 1, 2, 3, 4. Loh, sepertinya ada yang kurang. Gak ada 1. Terus Mama tanya sama kamu, kamu lihat gak kristal Mama yang 1 lagi? Aku gak tahu Ma, aku gak lihat. Wah, kamu udah berbohong. Padahal kristalnya itu udah pecah, kesenggol sama kamu. Atau pernah nggak kamu nggak pernah lakuin ini? Di saat Mama suruh minum disuruh minum susu, terus saat Mama ke belakang, kamu buang susunya karena kamu udah merasa kenyang, habis sarapan. Tapi karena kamu takut Mama marah, kamu buang susunya. Terus Mama tanya sama kamu, udah kamu minum susunya? Udah Ma, nih lihat gelasnya udah kosong. Udah aku minum. Padahal kamu buang susunya. Wah, berarti apa itu yang kamu lakukan? Kamu menutup-nutupi kesalahan kamu dengan berbohong. Di firman Tuhan ada cerita tentang seseorang yang menutupi kesalahannya dengan berbohong. Waktu itu ada 2 orang kakak beradik. Mereka pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Si kakak, karena dia seorang petani, dia mempersembahkan sebagian dari hasil pertaniannya. Sedang si adik yang adalah seorang gembala, dia mempersembahkan anak sulung kambing dombanya beserta lemak-lemaknya. Akhirnya mereka pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ternyata adik-adik, persembahan si adik diterima oleh Tuhan. Coba bayangin, kalau persembahannya diterima, dia seneng gak? Seneng banget. Pasti dia seneng banget. Hatinya penuh dengan sukacita karena persembahannya diterima oleh Tuhan. Pasti pada saat selesai mempersembahkan persembahan, dia senyum terus, mukanya ketawa terus. Tapi bagaimana dengan si kakak? Bagaimana dengan si kakak? Ternyata persembahan si kakak tidak diterima oleh Tuhan. Si kakak menjadi marah dan mukanya muram.
Lalu Tuhan bertanya nih kepada si kakak, kenapa kamu marah dan mukamu muram? Kalau kamu berbuat baik, persembahanmu pasti diterima. Tapi kalau kamu berbuat tidak baik, kamu sudah berdosa. Karena itu kamu harus berusaha supaya tidak berbuat dosa. Akhirnya si kakak mengajak adiknya untuk pergi ke padang. Sampainya di sana, dia memukul adiknya dan dia membunuh adiknya. Aduh, jahat sekali ya si kakak ini. Karena marah, dia sampai membunuh adiknya sendiri. Tuhan bertanya nih kepada dia. Tuhan bertanya kepada si kakak, di mana adikmu? Si kakak menjawab kepada Tuhan, aku tidak tahu. Memangnya aku penjaga adikku? Si kakak pikir Tuhan gak tahu apa yang dia lakukan. Kan Tuhan gak lihat ini, pasti Tuhan gak tahu. Tapi apa benar yang dipikirkan sama si kakak? Ternyata si kakak ini salah. Tuhan tahu apa yang dia perbuat. Tuhan bertanya kepada si kakak, apa yang sudah kamu lakukan? Suara darah adikmu menjerit kepadaku dari dalam tanah. Ternyata Tuhan tahu apa yang kakak ini lakukan. Adik-adik tahu nggak siapa nama si kakak ini? Tahu nggak siapa? Siapa namanya? Coba yang keras, siapa namanya? Iya benar, nama si kakak ini adalah Kain. Kalau tahu nama kakaknya berarti kalian tahu juga dong siapa nama adiknya. Siapa nama adiknya? Siapa? Habel, benar. Nama adiknya itu Habel. Kain dan Habel. Kedua kakak beradik ini adalah anak dari siapa nama papa mamanya? Iya, betul. Kain dan Habel ini adalah anak dari Adam dan Hawa. Nah, Kain sudah membunuh adiknya dan Tuhan tahu apa yang Kain lakukan. Karena itu Tuhan menghukum Kain. Karena Kain seorang petani, tanah yang Kain kerjakan tidak memberikan hasil. Bahkan dia menjadi pengembara di bumi ini. Pasukan, dengar baik-baik. Saat Kain berbuat dosa, dia berusaha menyembunyikan kesalahannya. Dia menutup-nutupi kesalahannya. Dia gak mau mengakui kesalahannya kepada Tuhan. Dia pikir Tuhan gak tahu. Tapi dia salah. Tuhan tahu apa yang dia perbuat. Karena Tuhan itu maha tahu. Walaupun dia berusaha menutupi kesalahannya dengan berbohong, tetap aja Tuhan tahu. Tapi adik-adik, walaupun Tuhan sudah tahu, tapi Kain tetap tidak mau mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Dan tidak minta ampun kepada Tuhan. Pasukan, saat kalian berbuat dosa, seringkali kita menyembunyikan kesalahan kita, menutup-nutupi kesalahan kita, tidak mau mengakui kesalahan kita kepada Tuhan. Kadang kita menutupi kesalahan kita dengan berbohong. Kita menutupi dosa kita dengan berbohong. Atau kita menutupi kesalahan kita dan dosa kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Walau kita lakukan itu, tetap saja Tuhan tahu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Dia tahu apa yang kita perbuat. Karena itu Tuhan mau setiap kita saat kita melakukan kesalahan, saat kita berbuat dosa, kita berani mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan dan minta ampun kepadanya. Pasukan, seringkali setiap kita saat berbuat dosa, saat berbuat salah, kita seperti Kain, menutupi kesalahan-kesalahan kita dengan berbohong, dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita tidak mau mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, tidak mau minta ampun kepada Tuhan. Walaupun kita berusaha menutupi kesalahan kita, tetap aja Tuhan tahu. Karena Tuhan Allah yang maha tahu. Tuhan mau saat kita berbuat salah, kita mau mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan dan minta ampun kepadanya.
Jadi sekarang kakak undang kalian bangkit berdiri. Hari ini, kalau kamu berbuat salah, akui dosamu, jangan disembunyikan. Akui segala kesalahanmu kepada Tuhan. Minta ampun kepadanya. Firman Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan mau setiap kita berani mengakui kesalahan atau dosa yang kita buat kepada Tuhan. Kita berani mengakuinya dan minta ampun kepadanya. Sekarang, kakak ajak kalian untuk datang kepada Tuhan. Kakak kasih waktu kepada kalian, masing-masing untuk berdoa kepada Tuhan. Minta ampun buat semua dosa dan kesalahan yang sudah kalian lakukan. Tutup matamu dan bilang, katakan pada Tuhan, Tuhan, aku sudah berbuat dosa. Ampuni dosaku ya Tuhan. Aku pernah melakukan, sebut dosamu. Apa kamu pernah berbohong? Kamu pernah mencuri? Kamu pernah menyakiti hati mama? Sebut dosamu. Setelah kamu sebut dosamu, bilang kepada Tuhan, ampuni aku ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan aku dengan kuasa darah-Mu. Karena aku mau jadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ayo berdoa pasukan. Minta Tuhan mengampunimu, akui semua dosamu dan minta Tuhan mengampuni semua kesalahanmu. Jika kamu sudah selesai berdoa, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami belajar melalui firman-Mu untuk berani mengakui segala dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Dan minta ampun kepada-Mu Tuhan. Kami percaya saat kami mengakui semua dosa yang kami lakukan dan kami minta ampun kepada-Mu, Engkau akan mengampuni setiap kami Tuhan. Bahkan Engkau akan menyucikan dan menguduskan kami sehingga kami sungguh-sungguh layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini juga kami mau berdoa buat papa mama kami. Engkau memberkati papa mama dalam pekerjaannya. Buat berhasil apa yang mereka lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau beri hikmat buat papa mama untuk mendidik setiap pasukan Tuhan yang beribadah pada saat ini. Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang cinta Tuhan. Dan anak-anak yang bisa melakukan firman Tuhan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sudah selesai beribadah dan sekarang kami mau angkat kedua tangan kami dan kami mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Ayo angkat tangannya pasukan tinggi-tinggi. Tuhan Yesus, kami memohonkan berkat buat setiap kami yang ada di yang sedang mengikuti acara. Yaduh. Ulang ya. Lagi berkat aja ya. Oke. Tuhan Yesus, kami mohonkan berkat buat setiap pasukan Tuhan yang sedang beribadah pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu menjaga dan melindungi kami daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, perlindungan dari Allah Roh Kudus menyertai kami mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat kesehatan yang sempurna, kasih, sukacita yang berlimpah dari Tuhan. Dan kami terima berkat-berkat terbaik hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu pasukan, Tuhan Yesus memberkati.